Suara saya kedengeran nggak ya teman-teman? Soalnya di sini hujan. Kedengeran. Beneran kok. Selamat siang teman-teman. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam Zoom hari ini. Perkenalkan, nama saya Pramesti Puspita Arum selaku moderator. Dan ada teman-teman saya yang lain yaitu Mbak Solikatul Fitri, Mbak Risma Nanda, Mbak Febrianti Arum, dan Mas Luki Catur. Untuk Zoom pada hari ini, yang pertama, kelompok kami akan mempresentasikan tentang penyakit GERD yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Febrianti. Kemudian yang kedua, sesi tanya jawab, dan yang ketiga, penutup. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa memute ya. Dan untuk bertanya atau ada yang mau ditanyakan, silahkan gunakan fitur raise hand pada Zoom atau menuliskan pada kolom chat. Mbak Febrianti sudah siap untuk mempresentasikan? Sudah, Mbak. Boleh di-share materinya, Mas Luki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Febrianda Musdiani, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease, yang terdiri dari Mbak Pramesti Puspita Arum, Mbak Solikatul Fitriani, Mbak Risma Nanda Septiana, dan saya sendiri, Febrianda Mustiani, serta Mas Luki Catur Nugroho. Bisa dilanjut slide berikutnya. Latar belakang. GERD merupakan salah satu gangguan pencernaan yang paling umum terjadi di seluruh dunia. Penyebab utama GERD adalah melemahnya atau relaksasi yang tidak tepat dari sphincter esofagus bagian bawah atau les, yang seharusnya menutup rapat setelah makanan masuk ke lambung. Faktor-faktor lain yang dapat berkontribusi termasuk obesitas, kehamilan, merokok, dan konsumsi makanan atau minuman tertentu yang dapat memicu produksi asam lambung berlebih atau mengiritasi esofagus. Secara epidemiologi, prevalensi GERD bervariasi di berbagai wilayah. Namun, penelitian menunjukkan peningkatan kasus dalam beberapa dekade terakhir. Ini mungkin disebabkan oleh perubahan pola makan dan gaya hidup, serta peningkatan kesadaran dan diagnosis medis yang lebih baik. Diagnosa GERD sering didasarkan pada gejala klinis, namun dalam beberapa kasus, pemeriksaan tambahan seperti endoskopi atau pH monitoring dapat dilakukan untuk konfirmasi. Penanganan GERD umumnya melibatkan perubahan gaya hidup, pengaturan pola makan, dan penggunaan obat-obatan seperti antasida, penghambat reseptor H2, atau penghambat pompa proton atau PPI. Dalam kasus yang lebih parah, intervensi bedah mungkin diperlukan. Dengan manajemen yang tepat, banyak penderita GERD dapat mencapai pengendalian gejala yang baik dan peningkatan kualitas hidup. Slide selanjutnya. Pengertian gastroesophageal reflux disease adalah suatu keadaan patologis di mana cairan asam lambung mengalami reflux sehingga masuk ke dalam esofagus dan menyebabkan gejala. GERD adalah kondisi medis yang ditangani dengan aliran baik asam lambung ke esofagus yang menyebabkan berbagai gejala seperti rasa terbakar di dada atau heartburn, regurgitasi asam, dan rasa pahit di mulut. Kondisi ini sering dianggap sebagai bentuk kronis dari reflux asam yang dapat memengaruhi kualitas hidup penderitanya secara signifikan. Patofisiologi GERD. GERD terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara faktor ofensif dan defensif dari sistem pertahanan esofagus dan bahan refluksat lambung. Yang termasuk faktor defensif sistem pertahanan esofagus adalah les,
Mekanisme bersihan esofagus dan epitel esofagus. Tanda dan gejala GERD. Yang pertama, mual dan muntah. Kedua, cepat kenyang. Ketiga, kesulitan menelan. Keempat, sensasi mengganjal di tenggorokan. Kelima, batuk kronis. Keenam, suara serak. Ketujuh, nyeri dada. Diagnosis GERD. Diagnosis GERD biasanya didasarkan pada gejala dan riwayat kesehatan pasien. Tes tambahan seperti endoskopi bagian atas dan tes pH esofagus mungkin diperlukan untuk mengonfirmasi diagnosis dan menyingkirkan kondisi lain. Penyebab GERD penyebab GERD bisa multifaktorial, termasuk 1. Kelemahan les, 2. Hernia hiatus, kondisi di mana bagian atas lambung menonjol melalui diafragma, 3. Obesitas, 4. Kehamilan, 5. Kebiasaan makan tertentu seperti makanan berlebihan, makan larut malam, dan makan makanan berlemak atau pedas. 7. Merokok, 8. Konsumsi alkohol, 9. Konsumsi kafein, 10. Minum obat-obatan tertentu seperti aspirin dan ibuprofen. Faktor resiko GERD. Beberapa faktor resiko GERD meliputi 1. Obat-obatan seperti teofilin antikolinergik, beta-adrenergik, nitrat, kalsium channel blocker. Yang kedua, makanan seperti coklat, makanan berlemak, kopi, alkohol, dan rokok. Ketiga, hormon. Umumnya terjadi pada wanita hamil dan menopause. Pada wanita hamil, menurunnya tekanan les terjadi akibat peningkatan kadar progesteron, atau sedangkan pada wanita menopause, menurunkan tekanan les terjadi akibat terapi hormon estrogen. Yang keempat, struktural. Umumnya berkaitan dengan hiatus hernia. Selain hiatus hernia, panjang les yang kurang 3 cm juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya GERD. Yang kelima, indeks massa tubuh atau IMT. Semakin tinggi nilai IMT, maka risiko terjadinya GERD juga semakin tinggi. Keenam, riwayat keluarga GERD. Ketujuh, usia lanjut. Kedelapan, diabetes. Kesembilan, gangguan jaringan ikat. Pengobatan GERD. Pengobatan GERD bertujuan untuk mengurangi gejala, mencegah komplikasi, mencegah kekambuhan, dan meningkatkan kualitas hidup. Di antaranya, perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan, menghindarkan makanan dan minuman pemicu, dan berhenti merokok. Kedua, obat-obatan seperti antasida, penghambat pompa proton atau PPI, dan H2 blocker. Ketiga, pembedahan dalam kasus yang parah dan tidak responsif terhadap pengobatan lain. Keempat, GERD merupakan kondisi kronis yang dapat diobati dengan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Kebanyakan orang dengan GERD dapat mengendalikan gejalanya dan menjalani hidup yang berkualitas. Kesimpulan, GERD merupakan refluks cairan asam lambung ke esofagus akibat melemahnya les. GERD adalah kondisi pencernaan yang umum dan dapat diobati. Gejala, penyebab, dan faktor resiko diagnosis dan pilihan pengobatannya telah dibahas dalam artikel ini. Jika Anda mengalami gejala GERD, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis dan rencana pengobatan yang tepat. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Saya kembalikan kepada Mbak Pramesti lagi. Terima kasih. Presentasi udah selesai, teman-teman. Sekarang sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya, gunakan fitur raise hand atau tulis di kolom chat. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya.
Itu sepertinya ada yang bertanya Mbak di kolom komentar, Mbak Indah Puji Lestari. Mungkin langsung saya jawab saja. Pertanyaannya, bagaimana perubahan pola makan dan gaya hidup berkontribusi pada peningkatan kasus GERD dalam beberapa dekade terakhir? Perubahan pola makan dan gaya hidup seperti peningkatan konsumsi makanan berat, makanan cepat saji, minuman berkarbonasi, dan kebiasaan makan larut malam telah berkontribusi pada peningkatan prevalensi GERD. Selain itu, gaya hidup tidak sehat dan peningkatan tingkat obesitas juga berperan dalam meningkatkan kasus GERD. Peningkatan kesadaran masyarakat dan kemajuan dalam diagnosis medis juga memungkinkan lebih banyak kasus GERD diidentifikasi dan dilaporkan. Mungkin seperti itu, Mbak Indah. Ada juga dari Mbak Elsa, izin bertanya, Kak, apa yang dimaksud dengan les pada PPT bagian patofisiologi GERD? Oke. Les merupakan struktur anatomi berbentuk sudut yang memisahkan esofagus dengan lambung. Pada keadaan normal, tekanan les akan menurun saat menelan sehingga terjadi aliran antegrade dari esofagus ke lambung. Pada GERD, fungsi les terganggu dan menyebabkan terjadinya aliran retrograde dari lambung ke esofagus. Terganggunya fungsi les pada GERD disebabkan oleh turunnya keadaan les akibat penggunaan obat-obatan, makanan, faktor hormonal, atau kelainan struktural. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Baik, terima kasih, Mbak. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak, mungkin presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah bergabung dalam Zoom juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.